Halo, assalamualaikum guys, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi ke YouTube aku, Kepo Channel ya. Nggak terasa ya guys, sebentar lagi sudah bulan puasa. Dan kali ini aku mau berbagi resep bisa buat ide takjil teman-teman. Kali ini ada beberapa resep untuk takjil ya, yang pastinya itu seger, creamy, manis, dan cocok banget untuk buka puasa nanti. Nah, yang pertama di sini aku akan membuat es teler, sago avocado, buko pandan, sago mango, dan juga sago naga ya. Aku membuat ide-ide takjil yang benar-benar gampang banget, dan bahannya itu pasti ada di sekitar kalian, dan juga harganya ini murah ya, tapi disesuaikan aja dengan di daerah kalian. Yang murah itu bahan-bahannya apa aja boleh disesuaikan ya. Nah, di sini aku mau mulai dulu untuk membuat es telernya ya. Teler itu bisa menggunakan topping bermacam-macam ya, tapi di sini aku menggunakan jeli cincau, jeli hijau, jeli kelapa, mutiara, biji selasi, dan juga buah alpukat ya. Untuk topping cincaunya di sini aku menggunakan jeli cincau ya, yang mereknya Nutrijel, dan di sini aku buat dengan menggunakan 3 bahan aja, yaitu 1 saset Nutrijel yang rasa cincau yang ukuran 10 gram, dan juga 2 sendok gula pasir serta air 400 ml. Nah, pertama kita campur terlebih dahulu untuk bubuk jeli cincaunya dan juga gula pasirnya. Dan di sini pastikan dicampur terlebih dahulu supaya nanti kalau dicampur dengan air tuh tidak menggumpal ya. Lalu kita masukkan air putihnya, di sini cukup sesuai dengan takarannya ya, sebanyak 400 ml, dan kita aduk terlebih dahulu sampai gula serta agarnya ini larut ya. Baru kita akan masak di atas kompor. Biar cepat larut, di sini aku akan aduk menggunakan whisk ya. Dan ini sudah cukup larut, lalu kita akan masak ke atas kompor ya. Dan di sini jangan lupa untuk selalu diaduk supaya agar-agarnya ini tidak menggumpal ya. Nah, setelah mendidih seperti ini, lalu kita matikan api kompornya dan kita tunggu sampai uap panasnya ini hilang ya, baru kita tempatkan ke dalam wadah untuk dicetak. Nah, ini kita tunggu sampai set dan dingin, baru kita boleh masukkan ke dalam kulkas ya. Lanjut ke topping selanjutnya, di sini aku akan membuat jeli hijaunya, dan aku menggunakan jeli dari Nutrijel yang plain ya. Dan di sini tata caranya itu sama dengan jeli cincau tadi. Akan aku tambahkan dengan 3 sendok makan gula pasir dan juga 400 ml air. Dan tata cara pun sama ya. Di sini akan aku campurkan dulu bubuk jeli dan gula pasirnya, dicampur dulu, baru nanti akan ditambahkan dengan air putihnya dan diaduk terlebih dahulu sampai gula dan Nutrijelnya ini larut ke dalam air, baru dimasak ke atas kompor.
Oh ya, di sini jangan lupa karena aku menggunakan jelly plan dan di sini aku akan tambahkan dengan perwarna hijau ya. Lalu kita masak di atas kompor sampai mendidih. Nah, setelah mendidih lalu kita matikan api kompornya dan kita tunggu sampai uapnya hilang, baru kita pindahkan ke dalam wadah ya. Lanjut topping kelapa mudanya. Di sini aku cuma menggunakan jelly kelapa muda ya. Karena di sini aku menggunakan resep yang ekonomis. Kalau teman-teman mau menggunakan kelapa muda yang asli juga boleh ya. Caranya masih sama dengan topping hijau dan juga topping cincau, dan ini bedanya hanya akan ditambahkan dengan setengah saset santan. Nah, untuk santannya di sini aku tidak menambahkan langsung ya. Jadi aku akan menambahkan santan pas nanti agarnya ini mendidih supaya lebih berasa kelapanya ya. Setelah agarnya ini mendidih lalu kita masukkan setengah saset santan instan dan kita masak sampai mendidih lagi ya. Dan jangan lupa ini harus selalu diaduk ya supaya santannya ini nggak pecah. Lalu kita matikan api kompornya dan ini kita hilangkan uap panasnya dan baru kita taruh ke dalam wadah ya. Lalu kita akan ke topping biji selasinya. Di sini aku menggunakan kurang lebih 1 sendok makan dan di sini aku akan rendam menggunakan air panas ya supaya lebih cepat mengembang. Kalau teman-teman masih punya banyak waktu boleh direndam menggunakan air dingin, cuman memang waktunya ini akan sedikit lebih lama. Tapi di sini aku akan tambahkan dengan air putih dingin supaya mengembangnya ini lebih sempurna ya. Nah, ini lanjut dengan topping mutiaranya. Di sini aku sudah siapkan air yang mendidih dan di sini aku menggunakan merek Mutiara Kalung ya. Di sini aku menggunakan setengah aja. Dan aku merebus mutiara ini menggunakan metode 5-30 ya. Jadi 5 menit kita rebus dan lalu kita diamkan selama 30 menit.
Nah, setelah 5 menit kita rebus, lalu ini kita diamkan selama 30 menit dan kita tiriskan supaya tidak terlalu menggumpal ya. Nah, seperti ini untuk topping mozzarella yang sudah siap. Nah, lanjut kita potong-potong untuk jelinya. Kita potong kotak-kotak seperti ini menggunakan pisau aja supaya lebih gampang. Lanjut untuk jelinya di sini juga akan aku potong-potong. Lalu untuk puding kelapa mudanya di sini akan aku kerok menggunakan alat pengerok kelapa ya. Lanjut untuk topping alpukatnya, ini cukup kita potong-potong dadu aja ya. Alpukatnya ini benar-benar enak banget ya. Buahnya ini tebal dagingnya dan juga legit. Dan ini aku beli 1 kilo itu cuman 20.000 ya. Pertama kita masukkan untuk jelly hijaunya, lalu jelly cincaunya, lalu kita masukkan jelly kelapa mudanya, lalu kita masukkan sagu mutiaranya, kita masukkan topping alpukatnya. Jangan lupa ditambahkan biji selasihnya. Untuk pemanisnya di sini aku tambahkan susu kental manis. Lalu di sini aku tambahkan dengan susu UHT full cream ya. Teman-teman kalau mau lebih creamy lagi boleh ditambahkan dengan susu evaporasi. Nah, seperti ini ya resep es teler ekonomis ala aku. Ini cocok banget untuk ide takjil nanti atau untuk dijual ya. Dan untuk ide takjil yang kedua, di sini aku akan membuat buko pandan ya. Buko pandan ini cocok banget dipakai untuk takjil saat bulan Ramadan, dan ini super creamy banget dan enak banget ya.
Untuk topping buko pandan ini aku cuma menggunakan jelly cincau, jelly hijau, jelly kelapa dan juga sagu mutiara ya. Nah, langkah pertama kita akan membuat jelly cincaunya. Di sini aku menggunakan jelly aja ya, bukan cincau yang dijual di pasar. Nah, bahan-bahannya yaitu 1 saset Nutrijel yang rasa cincau yang ukuran 10 gram dan juga 2 sendok gula pasir serta air 400 ml. Nah, pertama kita campur terlebih dahulu untuk bubuk jelly cincaunya dan juga gula pasirnya. Dan di sini pastikan dicampur terlebih dahulu supaya nanti kalau dicampur dengan air tuh tidak menggumpal ya. Lalu kita masukkan air putihnya. Di sini cukup sesuai dengan takarannya ya, sebanyak 400 ml, dan kita aduk terlebih dahulu sampai gula serta agarnya ini larut ya. Baru kita akan masak di atas kompor. Biar cepat larut, di sini aku akan aduk menggunakan whisk ya. Dan ini sudah cukup larut, lalu kita akan masak ke atas kompor ya. Dan di sini jangan lupa untuk selalu diaduk supaya agar-agarnya ini tidak menggumpal ya. Nah, setelah mendidih seperti ini lalu kita matikan api kompornya dan kita tunggu sampai uap panasnya ini hilang ya, baru kita tempatkan ke dalam wadah untuk dicetak. Nah, ini kita tunggu sampai set dan dingin, baru kita boleh masukkan ke dalam kulkas ya. Lanjut ke topping selanjutnya. Di sini aku akan membuat jelly hijaunya dan aku menggunakan jelly dari Nutrijel yang plain ya. Dan di sini tata caranya itu sama dengan jelly cincau tadi. Akan aku tambahkan dengan 3 sendok makan gula pasir dan juga 400 ml air. Dan tata cara pun sama ya. Di sini akan aku campurkan dulu bubuk jelly dan gula pasirnya, dicampur dulu, baru nanti akan ditambahkan dengan air putihnya dan diaduk terlebih dahulu sampai gula dan nutrijelnya ini larut ke dalam air, baru dimasak ke atas kompor. Oh ya, di sini jangan lupa karena aku menggunakan jelly plain dan di sini aku akan tambahkan dengan perwarna hijau ya. Lalu kita masak di atas kompor sampai mendidih. Nah, setelah mendidih lalu kita matikan api kompornya dan kita tunggu sampai uapnya hilang, baru kita pindahkan ke dalam wadah ya.
Lanjut topping kelapa mudanya. Di sini aku cuma menggunakan jelly kelapa muda ya. Karena di sini aku menggunakan resep yang ekonomis. Kalau teman-teman mau menggunakan kelapa muda yang asli juga boleh ya. Caranya masih sama dengan topping hijau dan juga topping cincau, dan ini bedanya hanya akan ditambahkan dengan setengah saset santan. Nah, untuk santannya di sini aku tidak menambahkan langsung ya. Jadi aku akan menambahkan santan pas nanti agarnya ini mendidih supaya lebih berasa kelapanya ya. Setelah agarnya ini mendidih, lalu kita masukkan setengah saset santan instan dan kita masak sampai mendidih lagi ya. Dan jangan lupa ini harus selalu diaduk ya supaya santannya ini nggak pecah. Lalu kita matikan api kompornya dan ini kita hilangkan uap panasnya dan baru kita taruh ke dalam wadah ya. Lalu kita akan ke topping biji selasinya. Di sini aku menggunakan kurang lebih 1 sendok makan dan di sini aku akan rendam menggunakan air panas ya supaya lebih cepat mengembang. Kalau teman-teman masih punya banyak waktu boleh direndam menggunakan air dingin, cuman memang waktunya ini akan sedikit lebih lama. Tapi di sini aku akan tambahkan dengan air putih dingin supaya mengembangnya ini lebih sempurna ya. Nah, ini lanjut dengan topping mutiaranya. Di sini aku sudah siapkan air yang mendidih dan di sini aku menggunakan merek Mutiara Kalung ya. Di sini aku menggunakan setengah aja. Dan aku merebus mutiara ini menggunakan metode 5-30 ya. Jadi 5 menit kita rebus dan lalu kita diamkan selama 30 menit. Nah, setelah 5 menit kita rebus, lalu ini kita diamkan selama 30 menit dan kita tiriskan supaya tidak terlalu menggumpal ya. Nah, seperti ini untuk topping mutiara yang sudah siap. Nah, lanjut kita potong-potong untuk jelinya. Kita potong kotak-kotak seperti ini menggunakan pisau aja supaya lebih gampang.
Lanjut untuk jelinya di sini juga akan aku potong-potong. Lalu untuk puding kelapa mudanya di sini akan aku kerok menggunakan alat pengerok kelapa ya. Nah seperti ini ya, untuk puding kelapanya sudah selesai kita serut-serut. Lanjut kita ke kuahnya ya. Di sini aku sudah siapkan 300 ml susu UHT dan akan aku tambahkan dengan 1 saset Indomilk susu kental manis ya. Lanjut kita siapkan mangkok untuk wadahnya, kita tuangkan susu UHT-nya dan lalu kita tuangkan juga untuk susu kental manisnya. Di sini boleh pakai merek apapun ya, nggak harus Indomilk. Lalu kita aduk-aduk sampai susu kental manisnya ini larut ya. Lalu kita beri sedikit pasta pandan. Nah seperti ini ya untuk kuah buko pandannya. Teman-teman kalau mau lebih creamy lagi bisa ditambahkan menggunakan susu evaporasi atau juga bisa tambahkan dengan keju oles ya. Lalu kita akan menggunakan toples yang berukuran 600 ml atau bisa juga menggunakan tin wall ya. Di sini aku masukkan terlebih dahulu untuk topping jeli hijaunya. Lanjut jeli cincau, jeli kelapa, sagu mutiara dan juga biji selasihnya ya. Setelah semua toppingnya masuk, lalu kita tuangkan untuk kuah buko pandannya ya. Nah seperti ini ya, kuahnya ini benar-benar creamy walaupun dengan bahan-bahan yang ekonomis. Ini seger banget, bisa dijadikan ide takjil untuk buka puasa nanti atau bisa juga dijadikan sebagai ide jualan ya. Untuk toppingnya bisa juga disesuaikan dengan keinginan kalian. Boleh menggunakan kelapa muda asli atau bisa ditambahkan juga dengan air kelapa muda, tapi biasanya itu tidak tahan lama ya. Nah di sini karena aku mau bikin stok, jadi aku menggunakan bahan-bahan yang dari jeli aja biar lebih tahan lama di kulkas. Nah, lanjut untuk ide menu takjil yang ketiga. Di sini aku akan membuat sago avocado ya. Dan di sekitar aku sini itu avokat itu lagi murah banget. 1 kilo itu cuman 20.000. Jadi aku pengen banget membuat sago avocado ya. Untuk toppingnya di sini aku menggunakan buah alpukat, jeli cincau, jeli hijau, sagu mutiara dan juga biji selasih ya. Nah, langkah pertama kita akan membuat jeli cincaunya. Di sini aku menggunakan jeli aja ya, bukan cincau yang dijual di pasar.
Nah, bahan-bahannya yaitu 1 saset Nutrijel yang rasa cincau yang ukuran 10 gram dan juga 2 sendok gula pasir serta air 400 ml. Nah, pertama kita campur terlebih dahulu untuk bubuk jeli cincaunya dan juga gula pasirnya. Dan di sini pastikan dicampur terlebih dahulu supaya nanti kalau dicampur dengan air tuh tidak menggumpal ya. Lalu kita masukkan air putihnya, di sini cukup sesuai dengan takarannya ya, sebanyak 400 ml, dan kita aduk terlebih dahulu sampai gula serta agarnya ini larut ya. Baru kita akan masak di atas kompor. Biar cepat larut, di sini aku akan aduk menggunakan whisk ya. Dan ini sudah cukup larut, lalu kita akan masak ke atas kompor ya. Dan di sini jangan lupa untuk selalu diaduk supaya agar-agarnya ini tidak menggumpal ya. Nah, setelah mendidih seperti ini, lalu kita matikan api kompornya dan kita tunggu sampai uap panasnya ini hilang ya, baru kita tempatkan ke dalam wadah untuk dicetak. Nah, ini kita tunggu sampai set dan dingin, baru kita boleh masukkan ke dalam kulkas ya. Lanjut ke topping selanjutnya, di sini aku akan membuat jelly hijaunya dan aku menggunakan jelly dari Nutrijel yang plain ya. Dan di sini tata caranya itu sama dengan jelly cincau tadi. Akan aku tambahkan dengan 3 sendok makan gula pasir dan juga 400 ml air. Dan tata cara pun sama ya. Di sini akan aku campurkan dulu bubuk jelly dan gula pasirnya, dicampur dulu, baru nanti akan ditambahkan dengan air putihnya dan diaduk terlebih dahulu sampai gula dan nutrijelnya ini larut ke dalam air, baru dimasak ke atas kompor. Oh ya, di sini jangan lupa karena aku menggunakan jelly plain dan di sini aku akan tambahkan dengan perwarna hijau ya. Lalu kita masak di atas kompor sampai mendidih. Nah, setelah mendidih lalu kita matikan api kompornya dan kita tunggu sampai uapnya hilang, baru kita pindahkan ke dalam wadah ya. Lanjut topping kelapa mudanya. Di sini aku cuma menggunakan jelly kelapa muda ya. Karena di sini aku menggunakan resep yang ekonomis. Kalau teman-teman mau menggunakan kelapa muda yang asli juga boleh ya.
Caranya masih sama dengan topping hijau dan juga topping cincau, dan ini bedanya hanya akan ditambahkan dengan setengah saset santan. Nah, untuk santannya di sini aku tidak menambahkan langsung ya. Jadi aku akan menambahkan santan pas nanti agarnya ini mendidih supaya lebih berasa kelapanya ya. Setelah agarnya ini mendidih, lalu kita masukkan setengah saset santan instan dan kita masak sampai mendidih lagi ya. Dan jangan lupa ini harus selalu diaduk ya supaya santannya ini nggak pecah. Lalu kita matikan api kompornya dan ini kita hilangkan uap panasnya dan baru kita taruh ke dalam wadah ya. Lalu kita akan ke topping biji selasinya. Di sini aku menggunakan kurang lebih 1 sendok makan dan di sini aku akan rendam menggunakan air panas ya supaya lebih cepat mengembang. Kalau teman-teman masih punya banyak waktu boleh direndam menggunakan air dingin, cuman memang waktunya ini akan sedikit lebih lama. Tapi di sini aku akan tambahkan dengan air putih dingin supaya mengembangnya ini lebih sempurna ya. Nah, ini lanjut dengan topping mutiaranya. Di sini aku sudah siapkan air yang mendidih dan di sini aku menggunakan merek Mutiara Kalung ya. Di sini aku menggunakan setengah aja. Dan aku merebus mutiara ini menggunakan metode 5-30 ya. Jadi 5 menit kita rebus dan lalu kita diamkan selama 30 menit. Nah, setelah 5 menit kita rebus, lalu ini kita diamkan selama 30 menit dan kita tiriskan supaya tidak terlalu menggumpal ya. Nah, seperti ini untuk topping mutiara yang sudah siap. Nah, lanjut kita potong-potong untuk jelinya. Kita potong kotak-kotak seperti ini menggunakan pisau aja supaya lebih gampang. Lanjut untuk jelinya di sini juga akan aku potong-potong.
Lalu untuk puding kelapa mudanya di sini akan aku kerok menggunakan alat pengerok kelapa ya. Nah seperti ini ya, untuk puding kelapanya sudah selesai kita serut-serut. Lanjut kita ke kuahnya ya. Di sini aku sudah siapkan 300 ml susu UHT dan akan aku tambahkan dengan 1 saset Indomilk susu kental manis ya. Lanjut kita siapkan mangkok untuk wadahnya, kita tuangkan susu UHT-nya dan lalu kita tuangkan juga untuk susu kental manisnya. Di sini boleh pakai merek apapun ya, nggak harus Indomilk. Lalu kita aduk-aduk sampai susu kental manisnya ini larut ya. Lalu untuk topping alpukatnya di sini aku menggunakan 1 butir alpukat yang di sini tuh gede banget ya, 1 kepelan tangan aku, dan ini itu varian alpukat Mickey ya. Dan di sini aku beli 1 kilogram itu isi 3 biji dan harganya itu murah banget, cuman Rp20.000 ya. Masya Allah, alhamdulillah ini alpukatnya itu bener-bener tebel dagingnya dan juga enggak benyek ya, dan ini gampang banget ngupasnya, bisa dikelupas kulitnya seperti ini dan buahnya tetap sekel ya. Nah buah alpukat yang tipe seperti ini yang paling aku suka. Nah ini untuk alpukatnya di sini sebagian akan aku blender karena untuk topping alpukatnya biar lebih tercampur dengan kuahnya dan bisa lebih berasa alpukatnya ya. Dan ini di blender dengan aku tambahkan 1 saset susu kental manis dan sedikit air, lalu kita haluskan ya. Nah seperti ini ya untuk alpukat yang sudah kita blender dan hasilnya lembut seperti ini ya. Lalu kita pindahkan ke dalam mangkok. Dan untuk sebagian alpukatnya di sini akan aku potong dadu seperti ini ya. Lanjut kita buat untuk sago avokadonya. Di sini aku menggunakan toples dengan ukuran 400 ml. Untuk di bagian bawahnya di sini aku tambahkan beberapa sendok alpukat yang sudah kita haluskan ya. Lalu kita tambahkan topping jelly hijaunya. Lanjut jelly cincau dan juga jelly kelapa mudanya ya. Lanjut kita tambahkan dengan sagu mutiaranya. Terakhir kita tambahkan biji selasi, lalu kita tuangkan kuahnya ke dalam toples ini ya. Kita tambahkan juga untuk potongan alpukatnya.
Nah, untuk ide menu takjil kita yang ketiga sudah selesai ya, yaitu sago avocado, dan ini tuh bener-bener gampang banget kan teman-teman untuk dibuatnya. Lanjut kita mulai untuk menu takjil yang keempat, yaitu sagu mango ya. Kali ini aku menggunakan bahan-bahan yang ekonomis aja ya, tapi hasilnya tetap enak dan super creamy ya. Nah, pertama di sini aku akan membuat jelly mangganya. Di sini aku pakai 400 ml air, 2 sendok gula pasir, dan juga 1 saset Nutrijel yang rasa mango. Nah, pertama kita akan campurkan terlebih dahulu untuk jelly mangganya dan juga dengan gula pasirnya ya. Di sini kita campurkan dan larutkan terlebih dahulu sebelum ditambahkan dengan air supaya nanti lebih mudah dalam melarutkannya ya. Nah, lanjut kita aduk seperti ini menggunakan whisk atau juga boleh menggunakan sendok ya. Dan lalu kita masukkan airnya semuanya dan lalu kita aduk menggunakan whisk sampai gula dan juga jelinya ini larut ya. Dan setelah jelly agar serta gulanya ini lumayan larut, lalu kita pindahkan di atas kompor dan ini kita masak sampai cairan jellynya ini mendidih ya. Nah, setelah mendidih seperti ini kita masukkan fruit acidnya, tapi opsional ya, kalau teman-teman nggak mau memakai fruit acidnya juga nggak apa-apa. Lalu kita aduk-aduk dan ini sudah mendidih, lalu kita matikan api kompornya dan di sini kita tunggu sampai uap panasnya ini sedikit berkurang, baru kita cetak ke dalam wadah ya. Nah, setelah kita masukkan ke dalam wadah, lalu kita tunggu sampai dingin dan set, lalu boleh kita masukkan ke dalam freezer ya. Lanjut kita membuat topping yang kedua, yaitu jelly kelapa, dan di sini aku masih menggunakan bahan yang sama ya, yaitu air sebanyak 400 ml. Dan untuk gula pasirnya aku menggunakan 2 sendok makan, dan jelinya di sini aku menggunakan jelly kelapa muda yang dari Nutrijel ya. Nah, tata caranya tetap sama. Nah, di sini aku akan campurkan dulu gula pasir dan juga jelly kelapa mudanya, diaduk dulu sampai larut, baru ditambahkan dengan air putihnya dan dilarutkan, baru dimasak di atas kompor sampai mendidih ya. Nah, di sini aku tidak menambahkan santan ya, aku hanya menggunakan
jelly kelapa mudanya ini seperti ini, karena aku nggak terlalu suka santan tapi tetap rasanya ini mirip seperti kelapa muda ya, walaupun tanpa santan. Setelah lalu kita pindahkan ke atas kompor dan di sini siap untuk kita masak sampai mendidih ya. Setelah mendidih lalu kita matikan api kompornya dan kita tunggu sampai uap panasnya ini hilang, baru kita cetak ya. Kita tunggu sampai jelinya ini ngeset dan juga hilang uap panasnya, lalu boleh kita masukkan ke dalam chiller ya. Lanjut untuk topping selanjutnya yaitu sagu mutiara. Di sini aku menggunakan yang mereknya ini Kalung dan aku nggak akan menggunakan semua ya. Jadi aku cuman pakai setengah aja. Dan di sini setelah air mendidih lalu kita masukkan untuk mutiaranya dan di sini kita rebus terlebih dahulu selama 5 menit dan nanti akan kita diamkan selama 30 menit lalu kita akan rebus lagi selama 5 menit ya. Nah, setelah sagu mutiara yang sudah jadi seperti ini lalu kita angkat dan kita tiriskan ya. Nah, seperti ini untuk sagu mutiaranya sudah selesai kita tiriskan dan wadahkan ke tempat yang berbeda. Lanjut kita ke jeli mangganya ya. Di sini sudah ngeset dan aku akan potong kotak-kotak seperti ini aja. Lanjut ke jeli kelapanya. Di sini aku nggak serut-serut ya, aku akan potong kotak-kotak seperti biasa aja. Tapi ini menurut selera teman-teman ya. Kalau teman-teman mau lebih
tampak seperti kelapa muda, boleh diserut pakai kerokan kelapa ya. Lanjut ke topping mangganya. Di sini aku sudah siapkan 2 butir mangga Indramayu. Di sini aku bagi menjadi 2 ya. Yang pertama di sini aku akan blender, dan juga ada sebagian yang kita potong kotak kecil-kecil aja ya. Nah, seperti ini untuk mangganya sudah kita pisahkan daging dengan bijinya. Dan lanjut, pertama kita akan blender terlebih dahulu ya sebagian dari buah mangganya. Dan di sini aku tambahkan dengan sedikit air putih dan juga 1 saset susu kental manis ya. Nah, seperti ini untuk mangga yang sudah kita blender, lalu kita pindahkan ke mangkok ya. Nah, sebagian untuk mangganya di sini akan aku potong-potong dadu. Nah, untuk mangganya sudah selesai kita potong dadu. Lanjut kita akan rendam untuk biji selasinya. Di sini aku hanya menggunakan kurang lebih setengah sendok makan, dan di sini aku akan rendam menggunakan air mendidih, lalu aku tambahkan dengan sedikit air yang dingin supaya biji selasinya ini bisa berkembang atau mengembang dengan baik ya. Nah, seperti ini untuk biji selasinya sudah mengembang, lalu kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu kita akan lanjut membuat untuk kuah sagu manggonya. Di sini aku pakai cara yang ekonomis atau bahan yang ekonomis, dan hanya menggunakan susu UHT dan juga ditambah dengan susu kental manis atau susu creamer ya. Kalau teman-teman mau lebih creamy lagi, boleh ditambahkan dengan susu evaporasi atau creamer ya. Lalu kita aduk-aduk supaya kental manisnya ini tercampur rata, dan untuk manisnya ini boleh diicip ya sesuai dengan selera teman-teman. Kalau aku memang tidak suka terlalu manis, jadi aku menggunakan susu kental manisnya ini tidak terlalu banyak ya. Selanjutnya kita masukkan untuk topping jelly mangganya. Lanjut kita akan tambahkan untuk topping kelapa mudanya.
Lanjut kita akan tambahkan dengan topping sagu mutiaranya. Lalu mangga yang sudah kita potong-potong dadu. Dan terakhir kita tambahkan dengan biji selasi. Lanjut kita tambahkan dengan kuahnya ya. Oh ya, di sini aku tidak menggunakan keju ya, karena aku kurang terlalu suka. Tapi kalau teman-teman lebih suka yang lebih creamy dan keju, bisa ditambahkan dengan keju cheddar ataupun keju oles ya. Nah, untuk menu takjil yang keempat kita sudah selesai ya, yaitu sago manggo. Dan kita lanjut untuk menu takjil yang kelima atau yang terakhir, yaitu sago naga ya. Dan untuk bahan-bahannya kurang lebih sama dengan sago manggo, akan tetapi toppingnya ini berbeda, yaitu menggunakan buah naga, dan juga jelinya ini menggunakan jeli merah ya, tapi juga menggunakan jeli kelapa mudanya. Nah, untuk buah naganya di sini aku akan menggunakan 1 butir buah naga. Aku belinya itu 1 butir seperti itu 10.000 ya. Di sini akan aku potong-potong dan sebagian itu akan kita blender dan sebagiannya akan kita potong-potong dadu ya. Nah, yang pertama kita potong-potong dadu dulu buah naganya. Ini aku pakai 1/4 buah naga aja. Kita potong dadu seperti ini untuk toppingnya ya. Lalu kita akan menggunakan setengah bagian buah naganya. Di sini akan aku blender. Dan untuk kebutuhan buah naganya di sini sesuaikan dengan kebutuhan aja ya, karena aku cuman membuat untuk 2 porsi, jadi aku cuma menggunakan setengah bagian buah naga ya. Langsung kita plating ya. Di sini aku menggunakan gelas aja. Kalau teman-teman mau disimpan di dalam kulkas boleh menggunakan tin wall ataupun toples plastik lainnya ya. Dan pertama kita akan tambahkan untuk buah naga yang sudah kita blender. Lalu kita tambahkan dengan jeli merahnya. Maaf ya teman-teman, untuk pembuatan jeli merah ini keskip karena ternyata nggak kerikot. Lalu kita tambahkan dengan sagu mutiara. Lanjut kita tambahkan dengan topping buah naganya. Lalu kita tambahkan dengan topping biji selasihnya. Lalu kita tambahkan dengan kuah susu creamy-nya ya. Nah, seperti ini ya untuk sago naganya. Sebenarnya sama dengan sago-sago lainnya, cuman memang buahnya ini khusus ya. Nah, sudah selesai ya teman-teman untuk video kali ini. 5 resep ide takjil yang super creamy dan super enak, yang gampang banget juga dibuat. Selain untuk ide takjil, di sini juga bisa sebagai ide jualan untuk takjil teman-teman di lingkungan rumah kalian, dan juga bisa digunakan untuk ide hampers ya. Yang pastinya dari bahan-bahan yang premium tapi harganya ekonomis, dan ini dijamin untung ya kalau mau teman-teman jual. Nah, sampai sini dulu ya teman-teman untuk video kali ini. Jangan lupa teman-teman untuk recook di rumah.
Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share-nya. Dan tonton terus untuk video selanjutnya ya. Akhir kata wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.